Masih Institut Teknologi 10 November maaf, tahun 2011 sampai 2013. Kebetulan beliau juga, mendapatkan gelar magister yang lain yaitu MBA, bidang Industrial Management Department dari School of Management National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan. Dan beliau menyelesaikan, kesarjanaannya itu di jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia, YPTK Padang tahun 2007. Mungkin itu, kurikulum vitae dari beliau. Untuk Bapak Riza Nurtam, SD MKom MBA, dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat untuk kita semua sehingga kita bisa menghadiri webinar kita kali ini. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada hari ini. Juga terima kasih kepada unsur pimpinan, Rektor ITG, juga ketua jurusan, dekan dan yang lainnya. Terima kasih kesempatan pada hari ini. Hari ini kita akan membicarakan secara garis besar itu adalah referensi manajemen, khususnya menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, mungkin saya langsung share screen, bisa ya, Bu Dewi ya? Bisa Pak, langsung saja. Ini kelihatan nggak? Oh, bentar, maaf. Aja. Oh, nanti sebentar. Oke, jadi sebelumnya saya telah mengirimkan materi ya, Bu Dewi ya. Sudah Pak. Ini adalah mind map mengenai manajemen referensi. Saya mengirimkan ada yang berbentuk format Xmind dan ada lagi yang formatnya gambar biasa ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa dibuka pakai aplikasi yang Bapak Ibu punya. Nah, sebenarnya manajemen referensi itu apa? Yaitu sebenarnya bagian atau ada beberapa aktivitas gitu di dalam manajemen referensi, yaitu mulai dari mencari, mengelola berkas atau file, mengelola metadata dari referensi, kemudian menggunakannya, dan mengkolaborasikan referensi. Nah, kalau mencari itu banyak ya. Caranya ada tempat-tempat kita untuk mencari referensi, tidak terbatas di yang saya tampilkan ini, ada tempat lain juga ya yang bisa digunakan. Kemudian kita mengelola berkas, jadi mengelompokkan sesuai dengan kategori, kemudian tahun, penulis, penerbit, dan lain-lain ya. Kemudian menggunakan itu dalam bentuk sitasi, kemudian juga menampilkan daftar pustaka, dan terakhir kita kolaborasikan dalam bentuk publikasi dan sitasi dari penulis lain.
Nah, siapa yang membutuhkan sebenarnya manajemen referensi ini? Ya, kita semua paham lah, kalau yang membutuhkan manajemen referensi itu semua orang yang menggunakan referensi atau rujukan ke sumber-sumber. Gitu ya. Jadi mahasiswa, peneliti, penulis. Ya, kalau peneliti ya kita dosen ini ya termasuk di dalamnya. Kenapa dibutuhkan manajemen referensi? Yaitu karena di dalam referensi itu ada banyak masalah. Yang pertama, masalah dalam pencarian. Bagaimana kita mencari referensi yang kita inginkan dan kemudian yang juga dianggap berkualitas misalnya. Kemudian ada kendala dalam mengelola. Misalnya kalau selama ini kita mengelola referensi kita menggunakan file PDF, kemudian hanya ditaruh di satu folder aja gitu, di folder download. Satu saat, pada saat kita membutuhkannya, kita harus nyari lagi gitu di antara file-file yang banyak, jadi itu sangat menguras ini ya, fokus kita juga menguras energi kalau filenya sudah banyak sekali. Kemudian juga rumit sekali dalam melakukan citasi, terutama mengikuti format misalnya. Kadang-kadang ada sebuah jurnal mensyaratkan menggunakan format citasi dengan format American Psychological Association versi 6 misalnya. Sekarang sudah versi 7. Atau ada lagi yang mensyaratkan menggunakan format IEEE. Jadi kita harus mempelajari itu bagaimana formatnya gitu kan. Kemudian kita juga hindari plagiasi dengan menggunakan teknik citasi yang benar dan akurat. Nah, untuk melakukan semua itu kita pakai bantuan software biasanya ya. Ada banyak software yang bisa digunakan, baik yang gratis maupun yang berbayar. Kalau dulu saya waktu di Taiwan itu menggunakan namanya EndNote. Ini adalah aplikasi berbayar yang diterbitkan oleh Thomson Reuters. Sekarang bukan Thomson Reuters lagi namanya, sekarang namanya Clarivate Analytics ya. Thomson Reuters sudah berubah namanya menjadi Clarivate Analytics. Kebetulan disediakan oleh kampus saya, jadi tinggal pakai saja, nggak perlu bayar. Gitu. Sebenarnya dia ini berbayar. Clarivate Analytics sendiri atau Thomson Reuters pada saat itu adalah provider atau perusahaan yang menyediakan jaringan publikasi ilmiah yang sangat terpercaya saat ini, yaitu Web of Science. Ya, Web of Science. Itu dipercaya Web of Science adalah jaringan referensi yang lebih tinggi gitu levelnya dibandingkan Scopus. Kalau Indonesia sekarang kata orang-orang lagi mabok Scopus gitu ya. Lagi mabok Scopus. Nah, tapi yang Thomson Reuters ini pengelola dari Web of Science yang dipercaya levelnya lebih tinggi dari Scopus. Kemudian juga ada RefWorks. RefWorks ini adalah aplikasi yang dibuat oleh ProQuest. Nah, dua aplikasi ini berbayar ya. Kemudian ada software yang gratis juga. Yang hari ini kita pakai adalah Mendeley, diterbitkan atau dibuat oleh Elsevier Group. Sekarang Elsevier Group bikin konsep kayak Google tuh. Google itu dulu perusahaan dan kemudian ada banyak anak perusahaannya. Sekarang dibalik, mereka bikin perusahaan holding induk namanya Alphabet. Malah sekarang Google yang anak perusahaannya. Sama nih kayak Elsevier. Dulu Elsevier Group itu induk perusahaan, anak perusahaannya ada banyak, dan sekarang dibalik induk perusahaannya namanya RELX. Jadi kayak Google ya. Nah, ini Mendeley dibuat oleh Elsevier Group. Kemudian ada lagi yang lain, ada Zotero, JBref, ada Dockier. Nah, cuman ada perbedaan, walaupun sama-sama gratis, kalau Mendeley ini bukan aplikasi open source ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang aktivis open source juga, atau kenal lah dengan open source. Artinya kalau kita punya ide atau punya kemampuan dalam membuat program gitu, kita nggak bisa tuh memberikan sumbangan ke dalam proyek Mendeley. Sementara Zotero, JBref, dan Dockier itu open source. Jadi kalau kita punya kemampuan, kita bisa nyumbang dalam bentuk plugin atau mungkin langsung terlibat dalam aplikasi Zotero itu sendiri.
Jadi ini ya aplikasinya. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas dalam Mendeley. Kemarin saya sudah meminta Bapak Ibu ya untuk daftar dulu ya. Jadi Mendeley itu sebenarnya adalah sebutan untuk beberapa hal. Yang pertama softwarenya gitu. Software dari aplikasi reference management namanya Mendeley. Tapi di balik itu sebenarnya Mendeley juga adalah sebuah produk researcher social network. Jadi kayak sosial media Facebook, Twitter, Instagram gitu ya. Kalau ini khusus penulis dan peneliti gitu isinya. Cuma sekarang banyak dari layanan Mendeley ini udah dimatikan ya. Seperti social networknya sendiri sudah dimatikan gitu. Sehingga dulu kita sebut Mendeley adalah researcher social network, sekarang udah nggak kelihatan social networknya di mana. Nah, social network researcher yang lain juga ada, researchgate.net, kemudian academia.edu, itu juga social network buat researcher ya. Dulu Mendeley head to head tuh sama dua produk itu, sekarang udah nggak ada. Praktis sekarang Mendeley itu dia fokus di data dan riset aja. Jadi nggak ada lagi sosial medianya. Namun tetap untuk menggunakan service-service seperti data storage, menggunakan fitur aplikasi Mendeley, kita harus daftar dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum daftar, daftar dulu atau membuat akun di mendeley.com. Mendeley.com ya Bapak Ibu, silakan daftar dulu. Mendaftarnya menggunakan email yang aktif, kemudian nanti dia akan mengirimkan konfirmasi ke email dan diklik konfirmasinya nanti aktif akunnya. Setelah akunnya aktif, baru bisa nanti dimasukkan atau diaktifkan akun tersebut, atau dimasukkan akunnya di aplikasi Mendeley. Lalu kemudian kita download ya. Kita download aplikasi Mendeley-nya. Saya ganti dulu ya share screen-nya. Nah, jadi kita akan mulai dari mengakses website mendeley.com. Tampilannya kayak gini ya. I Heart Discovery atau I Mendeley Discovery. Di sini kita bisa langsung melakukan pencarian referensi yang kita mau. Ya, tanpa harus login. Tapi untuk bisa menggunakan aplikasi, kita harus login dulu. Ya, walaupun sekedar install doang sih bisa. Hanya sekedar install tanpa login bisa. Tapi tetap nggak bisa dipakai. Nah, bisa langsung klik download. Nah, seperti yang saya bilang tadi, banyak aplikasi dari Mendeley atau layanan dari Mendeley sudah dimatikan. Jadi sebenarnya Mendeley memiliki dua produk reference manager. Yang pertama namanya Mendeley Desktop. Ya, Mendeley Desktop. Yang kedua adalah Mendeley Reference Manager. Nah, ini yang aplikasi yang sekarang yang paling baru. Ini ya. Mendeley Reference Manager adalah aplikasi reference management milik Mendeley yang baru. Sementara yang lama itu adalah Mendeley Desktop. Sayangnya saat ini aplikasi Mendeley Desktop tidak lagi bisa di-download. Tidak lagi bisa di-download. Sehingga kita sulit untuk mendownload aplikasi Mendeley Desktop. Namun kemarin saya sudah men-share saya juga lupa sih alamatnya ya. Bentar, saya lihat dulu arsip. Mungkin ada yang ingat? Yang auto update bukan Pak? Yang Mendeley ya, yang auto update. Itu sudah di-share di kolom chat Pak. Di chat ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi URL ini atau link ini tidak akan pernah kita temukan di website Mendeley. Tidak pernah kita temukan di website Mendeley. Tersembunyi ya.
Jadi ini saya udah ngumpuk-ngumpuk internet gitu ya, hari ini akhirnya dapat. Ini adalah aplikasi yang terbaru, aplikasi versi terbaru dari Mendeley Desktop. Ini adalah aplikasi yang berbeda ya. Satu adalah Mendeley Desktop dan satu lagi Mendeley Reference Manager. Ini sangat berbeda tampilannya. Silakan Bapak Ibu diinstal dulu di komputernya masing-masing. Kalau yang menggunakan Windows, berarti downloadnya adalah Mendeley Desktop 1.19.8 for Windows. Kalau yang pakai Mac, silakan yang Mac OS. Kalau pakai Linux, silakan pilih sesuai dengan Linux yang dipakai. Kebetulan di sini untuk Linux disediakan hanya untuk Ubuntu ya. Selain Ubuntu, Bapak Ibu yang pakai selain Ubuntu mungkin nanti caranya beda. Oke, jadi semuanya tolong diinstal dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita create account ya, create account. Create account. Sebelumnya saya sudah punya akun di sini. Jadi mungkin saya langsung login saja. Daftarnya tidak begitu sulit ya. Tidak begitu sulit daftarnya. Masukkan email dan nanti konfirmasi ke emailnya. Saya login dulu. Setelah login nanti Bapak Ibu akan masuknya itu ke sini, searching lagi ya. Searching lagi. Jadi sama aja kayak yang di depan tadi ya, sama-sama searching, cuman bedanya yang tadi itu tanpa login, yang ini sudah dalam akunnya masing-masing. Walaupun sebenarnya hasilnya tidak jauh berbeda. Kemudian menu yang ada di sini adalah menu library dan menu akun setting ya. Kita lihat account setting. Nah, di sini bisa menambahkan foto profil, kemudian memperbaiki nama, email, dan lain-lain. Ganti password juga bisa di sini. Kemudian ada karir, ada Scopus profile. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki ID Scopus bisa dimasukkan di sini. Ya. Kemudian juga menu library. Di sebelah kanan atas kita lihat menunya library. Nah, library ini adalah versi online dari perpustakaan yang kita punya, perpustakaan pribadi ini ya. Perpustakaannya kita masing-masing yang sudah kita simpan melalui Mendeley. Nah, ya, online-nya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah terlanjur menginstal Mendeley Reference Manager, tampilannya akan sama persis dengan ini. Jadi mungkin kita bisa bilang Mendeley Reference Manager adalah versi modern dari aplikasi Mendeley Desktop yang sebenarnya merupakan Mendeley Library yang di desktopkan gitu ya. Jadi dia aplikasi online yang di desktopkan. Jadi kalau aplikasi online di desktopkan, kalau internetnya nggak connect ya berarti nggak bisa dipakai juga. Mendeley Reference Manager tidak bisa dipakai kalau tidak ada internet. Kecuali ada beberapa referensi kita atau perpustakaan, maksudnya dalam library itu kita set menjadi offline. Tapi kita tidak akan membahas itu hari ini, kita bahas Mendeley desktop ya. Nah, karena saya pakai Linux di sini, mungkin tampilannya sedikit berbeda, tapi secara umum itu menunya sama, paling hanya warna aja yang beda. Saya buka dulu aplikasi.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya, Pak. Ya mungkin ini karena saya tampilannya hitam ya. Bentar saya setting dulu biar bisa putih. Bentar ya, ini kalau hitam agak susah dilihat. Ya ini sekarang putih tapi entah kenapa autornya juga nggak kelihatan ya. Ya nggak apa-apa. Nanti silakan Bapak Ibu dilihat di tempatnya masing-masing aja. Jadi biar enak, ini saya kosongin dulu ya. Saya delete aja semua. Nah, pada saat saya menghapus ini semua koleksi saya di komputer ini udah hilang. Ya. Udah hilang semuanya. Nggak ada lagi dan otomatis juga akan disinkronisasi ke online ya, ke cloud. Ini kalau di refresh hilang juga nggak? Belum ya. Nah, ini bisa kita synchronize ya. Kita synchronize secara manual, kita klik synchronize, nanti dia akan ngasih tahu ke cloud bahwa ada banyak file yang dihapus. Nih, lihat di bagian bawah ada proses sinkron. Nah, jadi si Mendeley ini memberikan layanan cloud buat kita, sehingga apa yang kita simpan di komputer ini juga bisa tersimpan di cloud. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan lebih dari satu device, satu perubahan di device A misalnya akan kelihatan juga di device yang B-nya itu juga ikut berubah. Jadi ini kalau tadi saya refresh, ini udah hilang semua ya. Hilang semua. Oke, kita mulai dari nol ya Bapak Ibu, kayak di SPBU ya. Kita mulai dari nol. Jadi tadi kita sudah bicara bahwa referensi itu mulai dari pencarian. Dari mana kita mencari referensi? Ya, ada banyak. Misalnya dari sciencedirect.com. Kayaknya agak kalau gini ya. Saya share desktop aja kali ya. Kalau pindah-pindah aplikasi biar enak. Oke. Sciencedirect.com. Sciencedirect.com adalah aplikasi yang diberikan oleh Elsevier Group yang merupakan tempat atau pusat pencarian semua referensi yang database-nya ada di Scopus. Ya. Di ScienceDirect adalah produk dari Elsevier Group juga. Nah, di sini kalau kita sudah login, nah tadi kita kan sudah login ya di Mendeley. Di ScienceDirect juga dianggapnya kita login juga. Bahkan dia langsung deteksi dari institusi mana kita berasal. Jadi kalau kita klik, ini ada di sebelah ini ada gambar gedung gitu ya. Brought to you by
Nah, ini kebetulan akun saya ini terhubung ke kampus saya yang sebelumnya, yaitu National Taiwan University of Science and Technology. Kalau misalnya Bapak Ibu kampus ITG misalnya punya langganan Scopus, itu bisa nanti dihubungkan. Jadi di sebelah kanan atas ini biasanya apa tulisannya? Lupa saya. Open with your institution atau apa gitu ya. Nah, misalnya kita keyword apa yang mau kita cari? Kalau sekarang yang lagi heboh itu metaverse misalnya. Metaverse. Jadi kita searching aja langsung di sana di Science Direct. Nah, ini kita coba acak aja ya. Misalnya designing metaverse. Gitu. Kita klik. Di sini kelihatan sifat dari tulisan ini adalah open access. Jadi kita bisa akses juga PDF-nya ya. Kalau misalnya tidak open access, alhamdulillah akun saya ini bisa download juga sebagian besar, tapi ada juga beberapa yang nggak bisa saya download. Nah, di sini kita bisa lihat ada ini, ya, ada DOI, ada identifier dari DOI. DOI ini adalah organisasi yang mengelola semacam apa ya? Ya disebutnya sih identifier ya, dokumen identifier. Jadi ini bisa kita copy saja, klik kanan, copy link ya. Bapak Ibu bisa ikuti aja. Klik kanan link dari DOI-nya, klik kanan, copy link. Kemudian kembali ke Mendeley desktop-nya. Di sebelah kiri atas ada tombol atau ada menu add ya. Kita klik lalu pilih add entry manually. Nanti akan muncul window new document ya seperti ini. Akan muncul window ini. Kemudian di scroll ke bawah ada 3 kolom atau 3 tab gitu ya. Yang ada ininya nih. Ada ikon kaca pembesar ya, pencarian. Jadi ada arsip ID, ada DOI, ada PM ID. Tadi kita pakai DOI ya, kita masukkan di sini, kita pastikan aja di sini. Alamat DOI boleh hanya angkanya saja, boleh juga full link. Ya. Boleh angka saja, boleh juga full linknya. Jadi boleh full link ya. Saya biasanya sih nggak mau repot-repot, full link aja. Tapi jangan langsung di-save. Diklik dulu tombol pencarian. Nanti dia otomatis akan mencari metadata ya. Metadata itu adalah data tentang data. Jadi metadata adalah data tentang data publikasi yang ingin kita pakai atau ingin kita masukkan ke Mendeley. Setelah kita klik search tadi, maka otomatis langsung semua metadata yang kita butuhkan langsung terload di sini. Judulnya ada, autornya, nama jurnal, tahun, nomor halamannya juga ada ya. Walaupun sebenarnya nggak semuanya lengkap ya. Misalnya volume dan isu nggak ada. Harusnya kalau artikel jurnal itu ada volume dan isunya juga. Bahkan kadang-kadang keywordnya juga ada tuh. Tapi di tulisan yang ini kayaknya nggak lengkap gitu metadatanya terload. Setelah metadatanya terload ya kayak gini, lalu kita save. Nah, sekarang sudah ada ini ya. Sudah ada di sini. Nah, untuk metadatanya sendiri kita bisa lihat di sebelah kanan. Jadi kalau kita klik sebuah dokumen, kita bisa lihat
metadatanya di sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu ingin memperbaiki metadata, jadi bisa lihat aja di sini. Ini isu berapa ini? Nggak tahu ya, nggak ada isunya nih kayaknya. Atau ada abstraknya, mau saya masukkan? Ya bisa, saya copy aja abstraknya. Lalu masukkan di sini. Kemudian juga mau masukkan kata kuncinya juga, atau keywordnya. Masukkan keywordnya di author keywords. Oke. Selain keyword, kita juga bisa masukkan teks ya. Teks ini terserah kita mau tandai sebagai apa. Ya. Nah, sekarang yang ini nggak perlu save ya. Dia otomatis akan nge-save sendiri. Apalagi yang kurang? Filenya. Jadi di sini kita nggak bisa lihat atau nggak bisa baca. Padahal harusnya bisa. Nah, di sini ada PDF. Kita, kalau Bapak Ibu punya akun di Scopus atau di Science Direct, atau misalnya mengakses tulisan yang open access, jadi bisa diklik gitu ya, view PDF. Kita bisa langsung download PDF-nya. Nah, seperti ini ya PDF-nya, tapi ini belum di-save di komputer. Ini masih online. Kita klik dulu tombol download. Nanti dia proses download. Nah, ini ya. Ini filenya sudah terdownload di komputer. Nama filenya 1, S2, 0, dan seterusnya. Sekarang kita akan memasukkan dokumen PDF yang tadi di-download, kita linkkan atau kita include-kan ke dokumen di Mendeley ini. Caranya, lihat metadatanya di sebelah kanan, lalu cari files. Nih, di bawah nih. Di bawah ada files, kemudian ada tulisan add files. Add file, diklik aja. Dia akan membuka file manager dan cari tempat yang tadi. Nah, ada banyak ya. Yang mana tuh tadi? Nama filenya. Saya lihat dulu. 1423 ya. Nah, ini dia. Ini. Tahunnya dari mana? Ya, kita lihat aja nama filenya. Kalau banyak yang mirip kayak gini, ya misalnya kita lihat modifikasinya terakhir kapan gitu ya. Setelah klik open, di filesnya nanti ada muncul nama filenya. Seandainya file ini ada yang lain, misalnya ada jurnal yang juga memasukkan data misalnya, itu juga bisa kita tambahkan nanti add file lagi. Atau misalnya ada jurnal atau tulisan atau artikel yang pakai revisi. Kemarin saya menemukan dia ada revisi gitu, diperbaiki. Biasanya ada kesalahan minor. Jadi kalau sebuah artikel ada kesalahan minor dan setelah diterbitkan ditemukan kesalahannya dan kesalahannya hanya minor saja, tidak fatal, mungkin gambarnya atau salah ketik atau apa gitu, itu nanti bisa direvisi biasanya. Tapi kalau kesalahannya fatal, misalnya hasil simulasinya salah, sehingga kesimpulannya juga salah, maka biasanya akan di-retract atau ditarik. Jadi kalau sudah dipublikasi ternyata ditemukan kesalahan, maka tulisan tersebut di-retract. Nah, jadi bisa ya. Ini contoh yang jurnal artikel. Apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam Mendeley Desktop? Ya, apa saja yang disebut dengan dokumen. Nah, di sini ada banyak ya. Kalau kita klik metadata, ini ada banyak sekali jenis dokumen yang bisa dimasukkan. Ada bill. Bill itu undang-undang ya, atau peraturan.
Jadi kayak Undang-Undang Dasar 45, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, gitu ya. Itu bisa masuk bill, ya. Buku, ya, buku jelas ya, bisa dijadikan referensi. Kemudian book section, ini adalah bab, bab. Jadi sekarang banyak buku yang ditulis bersama-sama oleh banyak penulis. Setiap bab satu atau dua penulis. Jadi sebenarnya kayak jurnal, kayak jurnal. Cuma dia berbentuk buku. Bedanya jurnal sama buku, kalau jurnal itu dia pakai ISSN, kalau buku dia pakai ISBN. Nah, biasanya buku itu adalah apa ya, ilmu yang sudah jadi gitu, udah matang, kemudian dibukukan. Sementara kalau jurnal itu adalah hasil-hasil penelitian. Kemudian case, ini kalau misalnya orang hukum gitu ya, laporan dari kasus bisa dimasukkan, kemudian komputer program juga bisa masuk, conference proceeding. Berarti kalau ikut seminar atau konferensi internasional itu biasanya di proceeding, lalu ensiklopedia artikel kayak Wikipedia, ensiklopedia Britannica. Film juga bisa masuk. Generik ini umum ya, umum. Ada hearing ini adalah dengar pendapat kayak di DPR gitu ya, dan lain-lain. Majalah, television broadcast, tesis. Berarti kalau tesis ini ada tugas akhir D3, D4, skripsi S1, tesis S2, dan disertasi. Semuanya bisa masuk di sini, di tesis, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan tugas akhir mahasiswa ISI misalnya? Institut Seni Indonesia. Misalnya dia tugas akhir program studi seni pertunjukan. Nah, tugas akhirnya biasanya kan pertunjukan ya. Masuk mana itu? Kita mau jadikan referensi. Kira-kira bisa nggak? Coba Bapak Ibu ada yang punya pandangan? Silakan. Bisa nggak kira-kira pertunjukan, konser musik, atau apa, pertunjukan teater, bisa nggak kira-kira dijadikan referensi? Mungkin lewat chat juga boleh ya. Nah, jawabannya apa? Ya, Bapak Ibu, mangga. Bisa. Mungkin masih ini ya, masih dingin ya, belum panas. Oke, jadi jawabannya bisa ya, bisa. Jadi bisa ya jawabannya. Kalau pertunjukan bisa digunakan sebagai referensi. Ya kalau enggak gimana dong? Orang-orang seni pertunjukan, seni musik. Jadi kayak mahasiswa program studi seni karawitan misalnya diisi tuh. Kan ada ya. Referensinya apa dong? Jadi karena mereka juga mengembangkan ilmu pengetahuan juga butuh referensi, bisa dimasukkan di bagian mana nih pertunjukan? Ya di generik aja berarti. Di generik. Nanti silakan dimasukkan type of work-nya apa. Oh, ini maaf, ini udah ada ya. Kita kembalikan jadi jurnal artikel. Oke. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Kita pertama tadi sudah melakukan pencarian. Yang pertama, kemudian sudah melakukan memasukkan dokumen ke Mendeley desktop. Kemudian yang ketiga, kita memasukkan berkas atau file ke sebuah dokumen di Mendeley desktop. Jadi di Mendeley desktop, satu item ini disebutnya satu dokumen. Dan semua koleksi yang kita punya disebutnya library atau perpustakaan. Jadi itu adalah istilah yang digunakan. Jangan tertukar nanti kita bilang dokumen, terus ada PDF dokumen juga ya. Tapi itu dokumen di alam yang berbeda lah.
Di sini dokumen disebutnya untuk setiap item yang kita miliki, kemudian berkas atau PDF itu adalah file. Nah, itu tadi dari Science Direct. Bagaimana dari yang lain? Misalnya dari Google Scholar. Kita coba Google Scholar. Google Scholar. Metaverse juga deh, biar sama ya. Cuma kita ngambil yang lain aja nanti. Metaverse. Nah, ini dari MDPI. Nah, kalau kita klik, dia langsung menuju ke website dari publishernya, MDPI. Ini juga open access ini. Ya, gampang. Kata kuncinya tadi apa? Mencari DOI. DOI ada yang ditampilkan di bagian atas dari webnya, ada di bagian bawah. Kebetulan MDPI juga memasukkan DOI, tapi di bagian atas ini ya, sama kayak Science Direct. Kita klik kanan, copy lagi, masukkan lagi. Ya, silakan Bapak Ibu mencari sesuai dengan bidang minatnya masing-masing ya. Add entry manually ya. Lalu DOI, search. Nah, di sini kelihatan bedanya sama yang tadi. Ini langsung ada volume, issue, halamannya, abstraknya juga ada, tapi keywordnya nggak masuk ya. Nanti keywordnya silakan manual aja. Keywordnya manual aja. Keywordnya ini ya. Oke. Nah, untuk memasukkan filenya, ini kebetulan ini juga open access ya. Kita akan coba cara yang lain memasukkan filenya. Kita coba cara menggunakan Mendeley online atau Mendeley yang versi web. Sebelumnya tentu kita synchronize dulu ya. Pada saat proses synchronize yang dilakukan adalah mengirimkan dokumen baru ke cloud backup, mengirimkan file juga. Sehingga kalau Bapak Ibu langsung memasukkan misalnya 200 dokumen, berarti nanti dia butuh proses untuk mengupload semua file yang ada di lokal atau di komputer ke cloud. Jadi bergantung ke internetnya ya. Kalau internetnya tidak stabil, mungkin bisa putus di jalan jadi lama gitu ya. Nah, ini otomatis ya, tanpa diklik refresh, dia juga langsung muncul. Dan di sebelah kanan, nah bedanya kalau di Mendeley Web, itu di sebelah kanan filenya. Ya. Di sini di Mendeley Desktop yang ada filenya adalah yang ditulis oleh Zalio Matteo atau Matteo Zalio ya, dan John Clarkson. Sama ya, yang versi online. Yang belum ada filenya adalah yang ditulis oleh Mistakidis, yang ditulis oleh Stylianos Mistakidis ya. Sama juga nih di versi web, yang Mendeley Web juga tidak ada filenya. Jadi kita coba klik dulu yang Metaverse oleh Mistakidis. Di sini ada tombol di metadatanya, di bagian metadatanya ada tombol Get PDF. Jadi bisa klik Get PDF aja, klik aja, nanti dia akan otomatis mencari sendiri dan mengupload ke cloud secara otomatis. Ya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi tuh ngafalin nama file kayak tadi. Jadi tadi di desktop saya harus menghafalkan nama filenya karena banyak yang mirip gitu ya. Tapi kalau pakai Mendeley versi web itu nggak perlu, tinggal klik Get PDF, udah. Dia sendiri yang nyari, dia sendiri yang uploadkan. Lalu bagaimana di versi desktopnya? Nggak muncul ya. Biar muncul caranya adalah ya lagi-lagi kita harus klik synchronize.
Nah, nanti ada ini, ada tombol, nah gitu ya. Kalau lagi-lagi kalau misalnya dokumennya banyak yang disinkronize, dia proses download gitu ya. Akan ngantri gitu. Satu file dengan file yang lainnya ngantri. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu mana yang lebih mudah mendownload menggunakan cara manual atau pakai Mendeley Web? Silakan di chat juga boleh ya. Tuh, Pak, pakai Mendeley katanya, Pak. Pakai Mendeley lebih mudah daripada versi web. Versi web langsung, Maksudnya Pak. yang versi web lebih mudah daripada yang manual gitu ya, yang pakai. Ya, betul. Ya, jadi kalau kita punya akses internet, lebih mudah yang versi web. Tapi kalau kita nggak punya akses internet, gimana dong? Misalnya kita di rumah nih, kayak saya di kampung, saya tinggal di pinggir hutan Bapak Ibu ya. Sinyal 4G itu kayaknya nggak stabil. Kalau sinyal 3G juga sudah dimatikan sama Kominfo. Jadi nggak ada akses yang nyaman gitu internet di rumah saya di kampung. Karena ya itu posisinya itu yang menyulitkan di hutan, di pinggir hutan. Di rumah saya itu masih sering dilewati babi hutan ya, memang betul-betul di hutan. Ya, internetnya susah. Nah, gimana dong caranya? Jadi saya download dulu, pas di kantor saya download sebanyak mungkin, nanti nyampe di rumah saya masukkan ke Mendeley, cara manual. Ya. Nah, tadi itu cara yang gampang sebenarnya. Kita coba cara yang lebih sulit ya. Cara yang lebih sulit. Gimana? Misalnya kita download dari Science Direct, misalnya apa? Mixed reality misalnya. Mixed reality. Nah, saya cari yang ada PDF-nya. Ini ya. Langsung aja nih saya download PDF-nya Mixed Reality Environment for Learning Sensing Technology Application in Construction. Oke, saya download PDF-nya ya. Saya download PDF-nya. Oke. Nah, tadi cara gampang. Sekarang cara yang masih gampang juga, tapi unsur kesalahannya agak tinggi, yaitu kita masukkan files, add files. Kalau tadi add entry manually, kita pakai DOI. Selain DOI juga bisa arsip ID. Sekarang banyak artikel yang diterbitkan itu sudah ada DOI-nya. Kalau dulu mungkin masih banyak yang nggak ada DOI. Jadi bisa pakai PMID atau arsip ID. Sekarang kita coba yang add files. Tadi saya sudah mendownload, ini filenya ya, yang tadi saya download. 1S2, 0S147 dan seterusnya, 1021 ya. Baru ini. Kita open. Otomatis dia akan baca Bapak Ibu. Ya. Jadi hebat juga nih ya, pinter. Si Mendeley-nya dia langsung bisa baca judulnya, kita bandingkan sama enggak? Mixed Reality Environment for Usable Study. Oke, benar. Autornya benar enggak? Ini Hargon Salves, coba ya kita lihat. Nah, terbaca semua Bapak Ibu. Semua benar bacanya. Bahkan dia juga membalik ya. Seperti ini namanya Faruk Jazizadeh. Di sini jadi Jazizadeh, Faruk. Jadi benar dia. Dia benar bisa membaca dan memutuskan mana yang nama depan, mana yang nama belakang. Bisa gitu ya.
Nama jurnalnya Advanced Engineering Informatics, tahun, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu mendownload dari Science Direct, itu mereka sudah punya format yang sangat baku, sehingga Mendeley itu dengan mudah bisa membaca semuanya, Bapak Ibu ya. Ini seperti ini, kebaca semua, nggak ada yang enggak. Abstraknya, keywordnya semua kebaca. URL-nya juga tahu ini. Padahal tulisan DOI ini biasanya kecil aja nih, tapi kebaca sama dia. Ya, ISSN-nya semua kebaca. Dan datanya ini benar. Tadi di bagian atas ada tulisan kuning, box kuning, apakah detail dari data ini korek? Kalau salah bisa dibenerin dulu, kalau sudah benar tinggal klik korek gitu. Benar ya. Bagaimana kalau selain Science Direct seperti dari MDPI ya, atau dari IEEE. Jadi kita bisa download referensi dari jurnal IEEE. Jadi kalau orang komputer, elektro, teknik informatika itu banyak yang menggunakan tulisan dari IEEE. Kita coba nih metaverse di IEEE. Bagaimana, apakah sama kayak tadi dia? Kebaca nggak metadatanya? Kita lihat yang bisa download PDF, kita klik aja. Ini dari conference ini ya. Nah, ini konferensi ya. Dan juga saya mau lihat yang dari jurnal. Tadi itu proceeding conference. Ini ada tulisannya conference paper ya. Kita lihat yang jurnal artikel, conference semua nih kayaknya. Kita filter aja ya, jurnal. Hanya ada 35 tulisan. Nah, ini yang jurnal. Kalau tadi conference, sekarang jurnal. Oke, ada 2 file ya. Developing, bla bla bla, dan Fusion Blockchain. Sambil download yang Fusion Blockchain, kita coba yang conference ya. Saya load lagi filenya. Ini ya. Apakah berhasil terbaca? Tipenya jurnal artikel. Nah, dia salah ya. Salah. Seharusnya ini adalah apa tadi? Conference. Jadi kita perbaiki. Conference proceeding. Nanti proceeding title-nya silakan dicari. Tadi nggak ketemu ya. Tapi keywordnya benar ya. Salah nih. Salah keywordnya. Keywordnya salah. Jadi silakan diperbaiki juga keywordnya. Dan lain sebagainya. DOI-nya sih benar. Kalau benar DOI-nya kita klik aja. Langsung proceeding title-nya langsung update ya. Jadi kalau DOI-nya terbaca ya kita klik aja langsung. Jadi lebih mudah. Nah, Mendeley juga dengan pintarnya membaca ada 72 PDF lainnya di folder yang tadi saya pakai. Mau diimport semua apa enggak? Ya, saya nggak mau, kita pilih no thanks. Kita coba lagi ya, pakai yang jurnal, Fusion Blockchain. Nama jurnalnya terbaca, isunya benar, abstraknya juga benar, keywordnya nggak terbaca. Nah, kalau ini bagus ya.
Kayaknya ini bagus. Jadi itu ya, dua cara itu saja yang saya sarankan. Pakai entry manually atau add file secara manual kalau filenya sudah ada. Atau kalau tadi filenya banyak, bisa add folder. Satu folder 200 nih, tapi harus di-review satu persatu ya, jadi repot. Karena kalau misalnya conference proceeding, atau misalnya penerbit atau format dari penerbitnya itu beda-beda gitu ya, besar kemungkinan terjadi salah baca, Bapak Ibu. Salah baca detail dari atau metadata dari tulisannya tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Sebelum kita masuk ke penggunaan citasi. Ada Pak. Silakan Pak Yusuf langsung. Ini Pak, kalau saya coba lakukan di Mendeley gini, yang terjadi adalah pada saat saya periksa tulisan mahasiswa gitu, masuk ke saya, kan sudah ada referensi mahasiswa ya. Nah di saya kan belum ada si filenya. Pas saya buka di Mendeley ternyata sudah muncul referensi yang dia kutip di dalam tulisan dia gitu. Nah, pas saya cari untuk mendapatkan filenya itu agak sulit nih Pak kalau menggunakan Mendeley desktop. Gimana cara yang mudahnya Pak? Iya, jadi kalau ini sih kebanyakan masalah akses ini ya Pak ya. Ya. Jadi memang selama ini itu yang diributkan orang, bahwa seharusnya ilmu pengetahuan itu terbuka gitu. Ya. Ilmu pengetahuan itu dikembangkan oleh satu orang atau sekelompok orang, itu untuk digunakan oleh orang-orang yang lainnya di seluruh dunia, harusnya begitu ya. Bahwa ilmu itu bebas gitu, gratis gitu. Tapi yang terjadi adalah adanya praktek-praktek kapitalisme yang mengakibatkan publikasi jurnal itu berbayar. Kayak ini ya, kita lihat di Science Direct, di Web of Science juga begitu. Bahkan di MDPI itu sebagian besar tulisannya itu adalah open access, itu karena si publishernya yang bayar, si autornya bayar gitu, termasuk yang bayarannya besar. Nah mungkin solusinya adalah Bapak Ibu kampusnya mungkin berlangganan Scopus gitu atau IEEE, tapi itu mahal ya. Kayak sekarang saya menggunakan networknya ITB, tadi Bapak Ibu bisa lihat, mungkin saya lihatkan, IEEE tadi ada tulisannya access provided by ITB. Kalau misalnya saya pakai internet saya di rumah, mungkin nggak akan ada seperti ini ya. Karena yang di langganan ITB juga tidak berbasis username gitu Pak. Jadi agak menyulitkan juga. Jadi kalau misalnya kita kerja di rumah itu nggak bisa, ya, karena nggak ada username-nya. Harus bekerja di dalam kampus ITB, gitu ya. Jadi memang agak menyulitkan kalau masalah akses. Nah, tapi ada juga sih tools yang bisa digunakan untuk mendapatkan akses tersebut. Kita coba ya, salah satunya yang saya coba logout saja ya. Saya pakai Mendeley atau Science Direct langsung tanpa ada ini, tanpa akun ya, tanpa login. Itu kalau misalnya mahasiswa Bapak pakai yang open access seperti ini, itu kan kelihatan ya ada download PDF. Berarti kemungkinan besar Bapak akan bisa juga download PDF-nya. Tapi kalau dia pakai yang nggak ada, yang tidak open access, misalnya ini kan nggak ada nih. View PDF itu nggak bisa. Diklik juga nggak bisa. Misalnya purchase harganya sekian gitu ya.
ya kita bisa meload data ini ke Mendeley, nggak ada masalah. Tapi untuk mengakses filenya ya terpaksa kita gunakan tools seperti misalnya Skyhub yang semua orang secara etis pro kontra gitu. Sebagian mendukung, sebagian lagi menolak. Jadi mungkin ini sebagai pembelajaran aja ya. Ini toolsnya dari Spanyol Bapak Ibu ya. Singkatan dari Sparo Nyolong gitu ya. Jadi dibilang legal ya nggak legal gitu, dibilang ilegal juga seharusnya free gitu kan ilmunya. Nah jadi kita bisa kalau pakai Skyhub masukkan aja DOI-nya di sini. Wah ini kalau terlalu baru dia juga nggak bisa ya. Kita cari yang lain. Mungkin yang tahunnya udah agak lama, misalnya tahun 2017. Kita copy DOI-nya, kita masukkan ke Skyhub atau Sci-Hub. Nah, nanti Bapak bisa akses filenya. Tapi ingat ya, ini seperti saya bilang tadi, ini Spanyol ya. Oh. Spanyol. Gitu. Mungkin gitu, Pak. Ini nggak apa kalau kayak yang apa di desktop desktop Mendeley kan sudah tampil nih file-file yang direferensi oleh anak itu. Nah, Ya. bisa nggak saya dengan cepat memperoleh itunya dari apa yang langsung di Mendeley itunya, Mendeley apa? Mendeley webnya. Versi web. Ya. Ya, balik lagi, Pak. Kalau Oh. misalnya Bapak menggunakan jaringan yang sudah ada langganan Scopusnya, tinggal get PDF aja, Pak. Oh, ada langsung ya. Ya. Ada langsung. Ya, jadi tadi saya bisa langsung klik get PDF karena mungkin open access yang pertama. Ya. Yang kedua, seandainya bukan open access, berarti di jaringan yang saya pakai itu ada langganan Scopusnya. Oh ya. Gitu, Pak. Jadi balik lagi kalau misalnya memang sulit didapatkan, berarti sebenarnya nggak ada hubungannya sama si Mendeley-nya, itu mungkin lebih ke akses. Apakah kita punya akses ke dokumen tersebut atau tidak, gitu Pak. Ya, baik Pak. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Saya masuk ke, bentar. Karena saya nggak pakai Windows, saya harus pindah dulu ke Windows. Saya ya Bapak Ibu. Jadi saya akan coba pindah device. Sekarang saya coba device-nya virtual. Kita akan coba di sini menggunakan Office. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan membahas juga mengenai Mendeley Reference Manager yang baru ya Bapak Ibu. Mungkin tidak hari ini, mungkin di kesempatan yang lain. Kita akan coba bahas itu ya. Oke, jadi untuk bisa menggunakan Mendeley di Word, di Microsoft Word, kita harus menginstal plugin terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik tombol atau menu Tools, lalu install Microsoft Word plugin. Nah, karena di sini saya menggunakan Linux, nggak ada Microsoft Word-nya, dia adanya LibreOffice plugin. Tapi ada baiknya sebelum masuk ke sana, kita berupaya dulu untuk mengkategorisasikan tulisan atau dokumen yang kita punya. Sehingga kalau misalnya
kalau misalnya punya koleksi yang ratusan seperti saya tadi sebelum saya kosongkan, itu tidak membingungkan. Nah, di sini ada yang namanya folder ya. Di bagian bawah dari menu yang di sebelah kiri ini ada unsorted, kemudian ada folder-folder ya. All dokumen berarti semua yang kita punyai, recently edit berarti yang baru-baru ini kita masukkan, recently read yang baru-baru ini kita baca ya. Jadi ini bisa juga baca PDF-nya di sini langsung. My publication ini adalah tulisan Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan sendiri ya. Kemudian unsorted adalah dokumen yang belum terkategorikan. Kita bisa bikin kategori sendiri. Caranya di bagian bawah itu ada tulisannya create folder, diklik, kemudian kasih nama Metaverse misalnya. Ya, Metaverse. Kemudian dari aplikasi atau dari menu unsorted, dari folder unsorted, kita bisa pindahkan Metaverse gitu ya. Mixed reality, masukin Metaverse. Ini juga Metaverse juga. Metaverse. Metaverse. Habis. Semua sudah terkategorikan di Metaverse. Tapi selain kategori Metaverse ada juga yang masuk kategori blockchain sebenarnya. Dan juga ada masuk kategori virtual reality. Jadi saya bikin dulu blockchain. Nah, sekarang yang blockchain saya masukkan, yang tulisan blockchain saya masukkan ke folder blockchain. Silakan dicoba Bapak Ibu ya. Tapi ini kita lihat bahwa walaupun tadi dimasukkan di folder blockchain, tulisan yang ini nggak hilang. Nah, memang agak beda dibandingkan file yang ada di komputer kita, yang kalau dipindahkan ke folder lain, dia akan, ya namanya pindah, di tempat asalnya nggak ada gitu. Dia pindah ke tempat baru. Tapi kalau di sini bisa saja, memungkinkan saja bahwa satu dokumen itu bisa berada di dua tempat yang berbeda. Contohnya barusan sudah kita coba ya, di Metaverse masih ada. Lalu kita klik blockchain, dia juga ada di situ. Ya, ini. Mana tadi? Blockchain. Nah, yang ini. Yang pusing blockchain. Ya. Jadi dia bisa berada di dua tempat yang berbeda ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba pakai Mendeley di Word ya. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan dalam hal instalasi juga disampaikan saja ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengikuti dengan praktekannya.
Oke, Boleh tanya satu lagi, Pak? ya, silakan, Pak. Ini Pak, kalau yang kesulitan kita itu pas saat apa namanya pakai Mendeley itu kan ada tulisan yang huruf-huruf kapital semua gitu ya, kan pengen standar. Nah itu kan biasanya saya melakukan perbaikan di Mendeley-nya supaya lebih rapi gitu. Nah tapi itu kan satu-satu Pak, bisa nggak Pak Ya. yang lebih cepat gitu? Seperti dalam Word tinggal diganti saja di penulisannya jadi semua Pak, ya. kapital semua kayak gitu. Di sini harus satu-satu tetap. Iya, kayaknya memang harus satu-satu, Pak. Oh ya, Iya, takut karena ada yang lebih cepat. iya, karena memang itu kan dari ininya, Pak, ya. Memang Publishernya ya. iya, dari dokumennya begitu gitu. Sebenarnya itu mungkin lebih tepatnya tugasnya editor sih sebenarnya. Ya, ya. Karena ada aturan ya yang harus diikuti di setiap eh, Jurnal. public jurnal itu. Mungkin editornya tidak begitu ketat dalam mengatur itu ya, jadinya ya begitu, Pak. Ya. Kesel juga kalau ternyata pas pakai referensi itu sudah diperbaiki kemarin, tapi robah lagi gitu. Iya memang iya, Pak. Jadi kalau biasanya sih apa ya? Kalau saya mendapati ada referensi seperti itu dari mahasiswa, saya tidak akan meminta untuk mengubahnya. Jadi biarkan saja. Kenapa? Karena ya itu sudah hasil publikasi. Ya, Sudah dipublis seperti itu. Jadi kita terima aja. Cuman kalau mau lebih bagus lagi memang ya disamakan gitu, Pak, ya ya, formatnya. ya, Title case gitu kan. ya, Kalau ya title betul. case-nya lebih bagus lagi gitu. Ya, Tapi memang itu ya pilihan saja sebenarnya, Pak. Kalau mau diperbaiki ya bagus, kalau enggak juga sebenarnya mungkin nggak apa-apa juga. hmm. Ada Oke, pertanyaan, Pak Risa? ya silakan. Ini dari Bu Fitri. Kalau kita mendapatkan data sumber referensi dari daftar pustaka sebuah artikel, apakah bisa langsung import ke Mendeley atau harus tetap dicari di website dulu seperti dicontohkan tadi sama Pak Risa? Ya, kalau Microsoft Word-nya sudah ada eh, Microsoft Word atau dokumen dari Word yang sudah pakai referensi langsung Mendeley, seperti Pak siapa tadi yang tanya, itu sudah langsung keload otomatis biasanya. Walaupun ada kasus-kasus yang gagal, ya itu dulu saya sering menemukan karena versi Mendeley desktopnya mungkin belum sempurna ya, jadi dia gagal. Atau juga ada yang di kasus tertentu mungkin proses pembuatan Word-nya mungkin juga ada error atau gimana, jadi nggak keload. Tapi seharusnya otomatis sudah langsung terload di Mendeley-nya. Harusnya sih ya. Jadi begitu buka aplikasi Word dan buka aplikasi Mendeley juga, dia otomatis akan sinkron ke Mendeley-nya. Langsung otomatis dengan catatan sudah ini ya, sudah terpasang Mendeley-nya dengan sempurna. Iya. Baik. Oke, sekarang Silakan kita dari coba pakai aplikasi Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Saya sudah login di Windows. Saya jalankan Mendeley dan login juga menggunakan akun yang saya punya. Di sini ada dua tombol, bisa sign in, bisa register. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya Mendeley, belum punya akun Mendeley, bisa juga sih registernya itu dari sini gitu. Walaupun nantinya tetap akan diarahkan ke web juga. Tapi lebih mudah, nggak perlu mengingat-ingat lagi alamatnya apa gitu ya. Tinggal klik aja. Agak lambat ini ya Windows-nya.
Oke, dia pertama kali ini karena baru diinstal, dia akan menampilkan beberapa petunjuk-petunjuk. Silakan dibaca aja. Kemudian dia langsung synchronize juga, meload yang tadi sudah kita lakukan. Bahkan kalau misalnya kita sudah mensynchronize folder juga di sini akan ikut sinkron, ya. Tapi tadi belum saya synchronize, ya. Saya synchronize dulu. Coba synchronize, nanti dia akan mensinkronkan foldernya, mengupload dokumen baru juga. Ya, ini sedang saya sinkron, tapi mungkin nggak kelihatan di layarnya Bapak Ibu. Sedang mengupload dokumen, ternyata ada yang besar ya dokumennya. Ada yang lebih dari 15 mega gitu, jadi dia download dulu, upload dulu. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang dia sudah sinkron dan juga langsung mendownload file yang ada. Dan juga otomatis langsung memasukkan ke folder. Foldernya juga otomatis dibuatkan di sini. Nah, tadi nggak ada metaverse, sekarang sudah ada. Ya, juga ada blockchain ya, yang tadi kita buat ya. Saya tadi buatnya di Linux. Sekarang saya mensinkronnya di Windows. Sekarang kita coba menggunakan Microsoft Word. Jadi sebelumnya diinstal dulu, sebelum bisa menggunakan Microsoft Word harus install dulu Microsoft Word plugin. Ya. Microsoft Word plugin. Nah, sebelumnya saya menggunakan ini Microsoft Office 2019 ya. Ini kita bisa lihat di menu atau di tab reference, itu hanya ada referensi atau tools referensi dari Microsoft Word saja. Jadi kita install dulu tools, install Microsoft Word plugin. Harus ditutup dulu katanya. Mendeley bisa langsung menutupkan, membantu untuk menutupkan. Oke. Kemudian dia akan memproses instalasinya. Lalu memunculkan plugin install ya. Dan sekarang kita bisa membuka lagi. Buka lagi Microsoft Word-nya. Ya. Kita lihat menu references. Di sini sudah ada tools baru yaitu Mendeley Cytomatics. Misalnya kita nulis ya gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu di satu tempat kita melakukan citasi, berarti klik insert citation di tempat itu, lalu ketikkan sebagian dari judul atau nama pengarang, lalu kita pilih, kemudian klik OK. Nanti dia akan memanggil Mendeley, membaca datanya, dan menuliskan referensi itu ke dokumen yang kita sedang buat. Tapi prosesnya agak lambat di sini karena saya menggunakan Windows-nya di virtual ya. Nah.
Kemudian di bagian bawah atau di bagian akhir kita bisa menambahkan daftar pustaka ya. Kita klik tombol insert bibliografi. Jadi hanya begini aja cara menggunakannya. Kita bisa memilih jenis atau format dari citasi yang mau kita gunakan, misalnya IEEE gitu ya. Nanti dia akan format semuanya. Atau kita pakai APA versi 7, American Psychology Association, atau pakai Chicago versi berapa? 17. Nah, jadi tinggal diklik saja, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada dokumen yang sudah ada citasi menggunakan Mendeley, begitu Bapak Ibu buka dan dibuka juga nih aplikasi Mendeley-nya, dia akan sinkron. Ya, dia akan sinkron. Tapi sekarang Bapak Ibu yang sudah pernah salah download ya, itu menggunakan atau mendownload Mendeley Reference Manager, bukan Mendeley Desktop. Itu tidak bisa menggunakan ini. Tidak ada Microsoft Word plugin-nya, ini nggak ada. Tapi yang ada adalah Mendeley Site. Nah, di sini di versi terbaru dari Mendeley Desktop juga ada nih Mendeley Site. Mendeley Site adalah aplikasi bantuan yang terpisah dari aplikasi Mendeley utama. Ya. Yang sebagai plugin untuk Microsoft Word juga gitu. Nah, kita coba ya install Mendeley Site. Cuman Mendeley Site itu untuk menginstalnya membutuhkan akun Microsoft. Ya, jadi Bapak Ibu yang nggak punya akun Microsoft nggak bisa install, walaupun dia free. Jadi kita coba ya, get it now. Nah, dia minta akun Microsoft, Bapak Ibu. Karena saya sudah punya, saya masukkan aja akun Microsoft saya. Ya, akun Microsoft yang dimaksud tidak bisa menggunakan akun Microsoft 365 atau Office 365. Jadi akun Microsoft yang dimaksud adalah akun Microsoft personal, ya, seperti silakan Bapak Ibu buat akun Microsoft di hotmail.com, boleh outlook.com, atau saya dulu pernah bikinnya di live.com, udah lama banget ya, sekarang udah nggak bisa. Nanti setelah bikin akun Microsoft dan pastikan sudah login ya, sudah sign in di sini sebutnya. Jadi Bapak Ibu yang nggak punya akun Microsoft nggak bisa sayangnya menginstal Mendeley Site. Ya. Jadi Bapak Ibu yang komputernya nggak bisa dipasangin Mendeley Desktop, ya. Misalnya ada sesuatu, misalnya contoh menginstal di Windows 7, ya, Mendeley Desktop itu sulit diinstal di Windows 7. Kenapa? Karena ada library dari Microsoft Visual C++ versi 2015 yang harus diinstal manual, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak tahu, repot tuh. Jadi pengguna biasa ya, biasanya nginstal Mendeley yang baru-baru, yang versi terbaru tadi, itu akan kerepotan pada saat instalasi di Windows 7. Jadi kalau memang kayak gitu kasusnya, nggak bisa install Mendeley Desktop di Windows 7, ya akhirnya pakai Mendeley versi web saja, Bapak Ibu. Tapi untuk bisa dipasang, untuk bisa menggunakan Mendeley di Word-nya, Bapak Ibu harus menggunakan Mendeley Site, bukan Mendeley Microsoft Word plugin, bukan. Jadi ya caranya adalah seperti ini ya.
Jadi login dulu menggunakan Microsoft account. Setelah itu kita dia mengarahkan agak repot memang karena security-nya ya. Balik lagi nih ya. Nah, kita klik open in Word, terus open. Nanti di sebelah kanan apa kiri ya, saya lupa. Akan muncul. Ya, install dulu ya. Kemudian kita trust this add-in. Got it? Dia bikin atau menambahkan dokumen baru sebagai ini kayak panduan gitu ya. Oke, kita buka dokumen kita yang sebelumnya ya. Tadi kita sudah nulis. Soalnya kita lanjutkan lagi nih kalimatnya ya, paragrafnya. Lalu di satu titik kita mau masukkan lagi, kita klik Mendeley site. Nah, di sebelah kanan akan muncul Mendeley site, dia connect ke internet. Nah, ini memang dia ini ya, aplikasi berbasis cloud harus selalu online Bapak Ibu ya. Kalau internet nggak ada ya repot ini. Lama ya. Ya mungkin gitu Bapak Ibu ya. Untuk aplikasi Mendeley kita yang versi Mendeley desktop dan juga Mendeley versi web ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang menginstal Mendeley Reference Manager itu sama persis dengan yang versi web. Ya, sama persis dengan yang versi web. Ini Mendeley site-nya harus login lagi. Loginnya pakai browser ya. Masukkan password.
Setelah dia berhasil login, akan muncul dokumen yang kita miliki. Nah, karena tadi dokumennya pakai yang lama, dia minta update ya. Tadi kita kerjainnya pakai Mendeley Desktop. Sementara sekarang kita coba Mendeley Site. Jadi memang dua produk yang berbeda sebenarnya. Jadi kita diminta untuk mengupdate. Kita update aja pakai apa? American Psychological versi 7 ya. Kita use. Ya, ternyata dia harus mematikan track changes ya. Sama dia diubah formatnya yang tadinya pakai Mendeley versi lama gitu. Sekarang diubah menjadi Mendeley versi baru. Tampilannya sih nggak ada yang beda ya. Cuma di belakangnya mungkin ada script makro yang agak berbeda ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan di bagian yang baru yang mana yang mau kita citasi. Misalnya ada 2 sekaligus ya. Insert. Jadi caranya sangat jauh berbeda ya Bapak Ibu antara Mendeley plugin dengan Mendeley Site ya. Antara Mendeley plugin dengan Mendeley Site cukup berbeda metode penggunaannya, walaupun hasil akhirnya sama sekali tidak kelihatan berbeda. Tapi di belakangnya mungkin yang berbeda ya. Di Mendeley Site juga bisa kita gunakan searching ya, seandainya dokumennya banyak. Tapi kalau dokumennya dikit, ya kayak gini bisa dibaca aja, dipilih. Kalau banyak, bisa di searching. Kemudian untuk mengganti bentuk citasinya atau jenis citasinya bisa pilih menu atau tab citation settings, nanti bisa dipilih di sini bahasanya ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kita bahasanya misalnya Indonesia. Kalau ada et al itu harusnya dan kawan-kawan gitu. Coba kita ganti dari English US ke Indonesia, ada nggak? Bahasa Indonesia ada ya. Update. Nanti et al jadi DKK jadinya. Kalau 2 orang penulisnya nanti pakai dan. Kalau English gitu nanti dia N gitu ya. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Yun DKK 2022. Jadi kalau Bapak Ibu menulis yang bahasa Indonesia, pastikan citation language-nya juga diganti. Ya. Kalau di Mendeley Desktop, kayaknya belum ada tuh bahasanya. Harus kita edit sendiri ya. Di sininya, edit sendiri. Tapi kayaknya lebih repot. Saya dari dulu nyari gitu format bahasa Indonesia di Mendeley Desktop itu belum ketemu. Tapi kalau di Mendeley Site, tinggal pilih aja bahasa Indonesia langsung. Ini langsung jadi DKK. Ya mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Kita ada materinya sudah saya share. Ada Mendeley Data, Mendeley Karir juga ada. Mendeley Reference Manager kita belum bahas. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kalau ada ya Bapak Ibu. Sebenarnya di workshop Mendeley itu bisa kita ada souvenirnya dari Mendeley, dikirim dari Elsevier Mendeley Advisor Community di Belanda. Cuma karena waktunya mepet kemarin saya nggak bisa klaim souvenirnya nih, sayang sekali. Jadi mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita bisa bikin session sharing-sharing kayak gini ya.
nggak usah terlalu serius Bapak Ibu, tapi nanti ada bisa souvenirnya gitu ya. Mungkin kita bisa nanti bahas menilai data, menilai karir, dan menilai reference manager. Untuk saat ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Pak Riza atas sharing ilmunya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait penggunaan Mendeley ini, baik itu Mendeley lagi maupun Mendeley site dan juga Mendeley reference manager. Nanti ini insya Allah kegiatannya akan berseri ya. Jadi akan kita gali lebih jauh lagi mengenai Mendeley ini tentunya. Saya mau nanya lagi Bu Dewi. Iya, Boleh? Bapak. Silakan Bapak bacakan. Gini Pak, kalau saya punya dulu waktu pertama pakai Mendeley, pakai akun yang lain gitu. Sekarang pakai akun STTG, akun TG. Jadi ada 2 akun. Nah kemudian saya coba masuk akun ini, tapi susah masuk Pak. Jadi akun yang berbeda, tapi kalau sudah diinstal akun yang akun ITG, terus saya masuk lagi ke akun yang lama, kok sulit gitu masuknya Pak. Selalu kembali lagi ke akun yang ITG langsung. Atau bisa nggak Pak dibikin kayak sinkronisasinya Pak? Iya, jadi konsepnya sebenarnya kalau di Mendeley Desktop dia itu menyimpan di suatu folder sebenarnya Pak. Tapi kita nggak tahu kalau Bapak menggunakan 2 akun di Mendeley Desktop di komputernya, kita nggak tahu ini file yang mana punya akun mana, file yang satu ini punya akun yang mana itu nggak tahu kita. Tapi nanti Bapak bisa log out dulu, kemudian login lagi di Mendeley Desktopnya. Kalau di webnya juga begitu Pak, harus log out dulu. Kalau misalnya Bapak merasa kesulitan untuk login, bisa jadi itu kemungkinan karena cache di browsernya Pak. Saya juga pernah kejadian, akhirnya caranya adalah pastikan browsernya update, dan juga kalau misalnya ada masalah di cache, mungkin pernah korup atau gimana, silakan di clear dulu di browsernya, clear data ya, kalau nggak salah clear data itu di browsernya. Jadi cuman sayangnya kalau Bapak clear data browsernya, login Bapak yang lain yang ada di browser itu, misalnya login email, login apa itu hilang semua kan. Iya, jadi ya mungkin Bapak coba dulu di browser yang lain untuk login ke akun yang kedua itu Pak. Kalau memang ternyata gagal, mungkin coba di forgot password, bisa jadi juga salah password gitu Pak. Soalnya saya selama ini punya banyak akun. Sebenarnya akun utama adalah akun yang tadi saya pakai, tapi saya hapus semua itu karena saya punya backupnya. Jadi saya nggak khawatir. Nah, tapi saya punya ada 3 atau 4 akun lainnya yang biasanya saya pakai untuk workshop, gitu ya, untuk workshop. Dan saya dengan mudah bisa bolak-balik buat ganti akun sebenarnya, nggak ada masalah. Yang mungkin masalahnya adalah di jadi keluar dulu dari akun yang ini, masuk lagi ke belakang. Iya Pak. Nanti kalau nge-backup, misalkan saya mau pindahin aja dari satu akun, itu bisa, caranya gimana Pak? Kalau saya backupnya itu Pak di ekspor semua. Sebentar saya coba ya. Oh, ekspor. Jadi kita bisa membackup. Sudah kelihatan Bapak? Ya, sudah. Jadi kita bisa membackup. Pilih semua yang mau kita backup, kemudian file dan ekspor. Ya, ekspor. Bisa diekspornya pakai
BibTeX, pakai RIS atau pakai ENOT XML. Cuman kalau ekspor ini itu biasanya nggak ikut dengan filenya ya Pak ya. Nggak ikut dengan filenya. Gitu. Jadi Bapak ekspor dulu. Save. Jadi nanti untuk misalnya Bapak punya 2 komputer, biar cepat, nggak sinkronisnya lama, mungkin internetnya nggak stabil, jadi bisa diekspor dulu, nanti dimasukkan ke sana, baru disinkronize. Itu. Kemudian untuk filenya sendiri, di sini kita bisa lihat tools option. Ada menu, di option itu ada tab file organizer. Kalau defaultnya kita nggak tahu si Mendeley nyimpen file di mana. Tapi bisa kita atur sendiri, Pak. Organize my file. Saya mau taruh di, ya terserah saya mau ditaruh di mana. Backup Mendeley. Lihat. Jadi saya punya folder baru untuk backup Mendeley filenya. Kalau yang ekspor tadi itu cuman metadatanya aja, Pak. Filenya nggak ikut. Jadi saya mau taruh dulu di satu tempat, kita apply. Ya. Bentar. Ya, tadi sudah kita apply. Kita lihat filenya itu seperti apa. Di sini ada link view in file browser. Nah, ini filenya. Di folder yang tadi saya bikin, backup Mendeley namanya. Ini file yang kita punya semuanya. Ya. Bahkan sebenarnya kita juga bisa lebih detail lagi. Sort files into subfolders. Di mana setiap subfoldernya menggunakan author jurnal. Jadi ada kayak gini nanti namanya backup Mendeley, nama autornya, nama jurnalnya. Kalau saya apply, itu filenya langsung pakai folder-folder, ya. Dan ada nama jurnalnya juga. Kemudian kita bisa ganti, nggak usah pakai jurnal deh. Pakai tahun aja. Itu autornya di belakang. Jadi backup Mendeley tahunnya dulu, lalu autornya apply. Otomatis ganti nih tahun 2022 siapa aja autornya, tulisannya apa aja, ya. Bahkan juga nama dokumennya juga kita rename bisa. Biar nggak repot-repot tuh. Ya. Lihat filenya itu udah langsung ada nama pengarangnya, tahun dan judul. Ya. Kalau tadi kan berantakan. Nama filenya adalah nama file yang waktu kita download. Kalau kita rename kayak gini, dia langsung ikut gitu, seperti format yang kita inginkan. Ya. Nah, Bapak bisa kalau mau mengamankan dulu ya silakan di edit optionnya, kemudian Bapak bikin folder seperti ini di copy dulu ke satu tempat yang lain biar aman. Nanti pada saat Bapak misalnya install ulang, dokumennya udah ratusan, daripada download, pertama yang Bapak lakukan adalah mengimpor file BibTeX tadi. Setelah diimpor, Bapak ulang lagi optionnya ini seperti yang Bapak setting sebelumnya. Kemudian filenya ditaruh di situ, copy paste. Kemudian setelah itu baru disinkronize terakhir, ya. Jadi gampang Pak, filenya bisa kita amankan terlebih dahulu sebelum kita ngapa-ngapain. Mau install ulang komputernya juga filenya aman, tanpa harus synchronize dalam waktu lama. Ratusan file bisa kita dapatkan langsung dari hasil backup, gitu Pak.
Jadi untuk masalah akun, mungkin Bapak coba logout dulu dan login lagi. Kalau nggak berhasil, mungkin ya ada masalah di data di browsernya. Apakah Bapak pakai Firefox atau pakai Chrome? Silakan coba di clear dulu datanya, Pak. Ya dengan resiko kayak tadi ya, login ke email kemana bisa hilang juga sih. Mungkin itu jawabannya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan Makasih, Pak. terjawab ya Pak Yusuf ya, sudah Ya. solve. Jadi Sudah. langkah-langkahnya seperti itu untuk bisa menyelamatkan data-datanya dan juga untuk login lagi di akun yang lama. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Riza atas sharing ilmunya. Kita sudah sampai di akhir sesi 1. Semoga ilmu mengenai Mendeley ini menambah keilmuan kita, wawasan kita dalam hal mencari dan mencoba mengelola referensi-referensi yang kita dapatkan. Dan ada satu insight bahwa sekarang itu sudah tidak ada Mendeley dalam bentuk plugin, karena sekarang sudah menggunakan Mendeley site ya, yang kitanya harus mempunyai akun Microsoft dulu yang dapat Bapak Ibu lakukan dengan mendaftar salah satunya di Hotmail. Baik Bapak Ibu, nanti kita selain mendapatkan sertifikat keikutsertaan dalam workshop ini, kita juga akan mendapatkan sertifikat dari Mendeley, begitu Bapak Riza? Iya. Iya, jadi kita akan mendapatkan sertifikat khusus dari Mendeley karena setelah mengikuti sesi workshop ini. Dan untuk Bapak Ibu, kehadiran akan disampaikan oleh panitia nanti di akhir acara dengan dengan melakukan scan terhadap QR code yang akan dibagikan oleh panitia. Kita akan break dulu untuk 2 jam. Kita akan bergabung lagi nanti jam 13.00 untuk materi yang kedua, yang nanti akan dilanjutkan di materi yang ketiga itu mengenai sosialisasi sistem PPM yang akan Bapak Ibu gunakan untuk untuk kegiatan penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan oleh LPPM menggunakan sebuah sistem yang akan disampaikan oleh tim dari LSIPD. Baik, untuk mengakhiri sesi ini kita panjatkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Kita sesi foto dulu, Bu Dewi. Alhamdulillah. Oh iya, betul. Untuk itu saya kembalikan dulu ke MC. Silakan Pak Reski. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Riza Nurtam, Eskom, MBA MKOM, atas ilmu yang diberikan, dan juga kepada moderator kita, Ibu Dewi Tresnawati, SPTMT. Semoga apa yang sudah disampaikan memiliki kebermanfaatan bagi kita semua, terutama dalam membantu Bapak Ibu dalam pembuatan citasi, referensi, maupun daftar pustaka dalam penulisan artikel jurnal Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang seperti yang sudah disampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh kolaborasi antara LPPM, AP3B, dan Perpustakaan ITG, dan disponsori oleh produk dari mahasiswa kita Bapak Ibu, yaitu Jasprint dan Floris. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi bertanya, kita akan berikan door prize, ya nanti akan langsung kita berikan kepada Bapak Yusuf ya, nanti kita akan berikan door prize kepada Bapak Yusuf. Jadi untuk jam pukul 1 nanti Bapak Ibu juga kita akan berikan door prize yang sama, jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti kami persilakan. Dan untuk materi selanjutnya itu dari narasumber kedua, yaitu Ibu Nina Lestari STMT, berkenaan dengan pelatihan Publish Operis yang akan disampaikan pada pukul 13.00. Dan untuk daftar hadir kita akan berikan nanti di akhir webinar, yaitu akan langsung auto generate dengan sertifikat dari lembaga dan juga nanti sertifikat dari Mendeley. Baik, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan break dulu selama 2 jam kurang ya, dan kita akan mulai lagi pukul 13.00. Kita sekarang foto bareng dulu ya, Bapak Ibu. Saya mohon untuk aktifkan kameranya.
Baik, kita mulai dari slide 1, Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Baik, sebentar Bapak Ibu, saya save dulu. Ya, selanjutnya ke slide kedua, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Kita akan break sejenak dan kita akan kembali lagi pukul 13.00. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Komisi. Terima kasih Pak Riza. Terima kasih Pak Rija. Ya, sama-sama. Boleh Bu.